berawal dari seorang pendeta mabuk bernama Moreo yang terlihat sedang mendatangi sebuah kuil suci. Moreo memberitahu biarawan bahwa Raja Iblis Mapis sedang mengirim pasukannya untuk mengambil seorang anak laki-laki beserta ibunya yang kini ditawan oleh biarawan. Anak laki-laki tersebut bernama Denny, sedangkan ibunya bernama Nadia. Pada saat itu juga, pasukan Memphis datang menyerbu. Pasukan itu dipimpin oleh Karigan yang tanpa ampun membunuh semua biarawan. Tetapi untungnya Nadia dan Denny berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil. I can protect. Where are they? Dari Garden kelompoknya tak tinggal diam. Mereka mengejar Denny, begitu juga dengan Moreo. Di dalam pengejarannya, Karigan menyingkirkan Moreo dengan menembak ban motor Moreo yang membuatnya terpental ke arah jurang. Namun, Moreo membalasnya dengan menembak ban mobil Karigan, yang membuat Karigan tidak bisa lagi mengejar Denny. Pagi harinya, Moreo mendatangi Johnny atau Ghost Rider yang kini tinggal di gudang kosong jauh dari pemukiman. Johnny memilih mengasingkan diri karena kekuatannya semakin hari semakin tak terkontrol. Moreo lalu mengungkapkan alasannya menemui Johnny, yaitu meminta Johnny untuk melindungi seorang anak yang menjadi incaran Mapis. Moreo juga mengungkapkan bahwa Mapis telah mengambil wujud manusia yang memiliki nama lain Roarke, tetapi ia sangat lemah karena tubuh manusia yang dijadikan inangnya tidak terlalu kuat. Dari dulu, iblis neraka memang sudah ada di bumi. Mereka melakukan perjanjian kepada manusia dan memanfaatkan tenaga manusia untuk melakukan semua rencana iblis, termasuk Roarke dan Karigan. Moreo lalu mengatakan kepada Johnny, "Jika kau berhasil menyelamatkan anak incaran Roarke, maka aku akan membawamu ke kuil kuno yang bisa mengangkat kutukan Ghost Rider." Johnny yang dari dulu menginginkan hal tersebut pun menuruti Moreo dan mulai melakukan perjalanan mencari Denny beserta ibunya. Di sisi lain, Nadia dan Denny yang sedang dalam perjalanan menuju warteg tiba-tiba diseruduk oleh mobil lain dari belakang. Ternyata itu Karigan beserta kelompoknya. Mereka menggiring Nadia ke sebuah bangunan kosong kemudian menangkapnya. See, you're still people after you. Di saat Nadia akan dibunuh, datanglah Ghost Rider. Ghost Rider membunuh dua anak Karigan dengan rantai dan juga tatapan penebus dosa. Di sini, Ghost Rider merasakan kekuatan jahat dari dalam tubuh Denny. Ia pun mendekati Denny dan mencoba untuk membunuhnya. Tetapi, Karigan lebih dulu menembak Ghost Rider dengan peluru granat. Setelah itu, Karigan dan kelompoknya segera pergi sambil membawa Denny. Keesokan harinya, Johnny secara tiba-tiba tersadar di rumah sakit. Ia segera mengambil beberapa obat manual dan pergi dari rumah sakit. Namun, di waktu yang sama, ia melihat Nadia di sudut ruangan. Johnny pun mengikuti Nadia yang berakhir di parkiran. Nadia tak terima jika Johnny ikut campur ke dalam masalahnya. Tapi, Johnny mengatakan bahwa Moreo telah mengirim dirinya untuk melindungi Denny. Nadia pun menerimanya dan mengajaknya untuk mencari Denny. Di sisi lain, Karigan menghubungi Roarke bahwa Denny sudah ada di tangannya. Namun ada sedikit kendala, di mana Ghost Rider ikut campur dan juga menginginkan Denny. Roarke lalu meminta Karigan mendekatkan teleponnya ke telinga Denny. Setelah itu, Karigan membacakan sebuah mantra yang bisa menyegel Denny agar tidak bisa ditemukan oleh Ghost Rider. You know, computers, right? Like I won't be able to sense.
Di dalam perjalanan, Nadia memberitahu Johnny bahwa dulu dirinya adalah istri Karigan yang sudah tidak kuat lagi dengan pekerjaan Karigan sebagai mafia. Hingga pada suatu hari, Nadia tak sengaja menyindir kejelekan Karigan yang memiliki kadas di selangkangannya. Tentu saja hal itu membuat Karigan marah. Ia mencoba membunuh Nadia dengan menghancurkan apartemennya. Di detik-detik sebelum Nadia wafat, ia didatangi Raja Iblis yang tak lain lagi adalah Mapis atau Roarke. Roarke menawarkan kehidupan kedua kepada Nadia, tetapi meminta imbalan, yaitu mengandung putra iblis dari Roarke. Nadia dengan bodohnya menerima tawaran tersebut, dan sekarang ia baru merasakan akibatnya, di mana ternyata Roarke ini ingin mengambil Danny untuk dijadikan inangnya. Tubuh Danny tidak seperti manusia biasa, ia mampu membuat Roarke yang menjadi sangat kuat. Where you headed? Well, we're both gonna work on it. Know where to find them. Malam harinya, Nadia dan Johnny tiba di sebuah klub malam. Mereka menyergap teman Karigan bernama Rizky. Ia mungkin mengetahui keberadaan Karigan. Johnny mengancam akan berubah menjadi Ghost Rider jika Rizky tak mau memberitahu keberadaan Karigan. Dengan terpaksa, Rizky pun memberitahu bahwa Karigan membawa Danny ke pertambangan. Tanpa berpikir panjang, Johnny pun segera pergi ke pertambangan dan merubah dirinya menjadi Ghost Rider. Di pertambangan itu sendiri, Karigan dan pasukannya mulai mempersiapkan persenjataan untuk mengalahkan Ghost Rider. Pada saat itu juga, Nadia secara ajaib sudah ada di pertambangan. Ia diam-diam membebaskan Danny, kemudian membawanya pergi. Come on, hold on to me. Tak lama setelah itu, datanglah Ghost Rider yang susah langsung ditembaki Basoka oleh Karigan. Tetapi hal itu tak membuat Ghost Rider kena mental karena sudah membeli Immortal. Ghost Rider mulai melakukan serangan dengan rantainya. Namun karena kurang greget, Ghost Rider pun menaiki alat berat lalu merubah alat tersebut menjadi hel perkakas. Setelah semua anak buah Karigan terbunuh, Ghost Rider meraih Karigan, kemudian membunuhnya dengan tatapan penebus dosa. Ghost Rider lalu mengejar Nadia yang masih dalam pelarian. Ia menyeret Nadia keluar dari mobil dan akan membunuhnya. Tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Danny ketika Ghost Rider mendekati Danny yang secara ajaib berubah menjadi Johnny, yang artinya Danny memang benar-benar putra iblis. Keesokan harinya, Johnny mengajak Nadia dan Danny sarapan di warung. Johnny mengungkapkan permintaan maaf kepada Nadia karena semalam hampir membunuhnya. Johnny terus terang bahwa sekarang dirinya masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Di pertambangan, Roarke menghampiri Karigan yang terlihat sedang sekarat, tertindih reruntuhan. Saat Karigan mati, Roarke menghidupkan kembali Karigan sebagai makhluk yang dikenal sebagai Blackout. Ia mampu merubah apapun yang dipegang menjadi membusuk. Enggak cuma itu, Blackout juga mampu membuat lingkungan seseorang menjadi gelap gulita. Sebelum dirinya membunuh seseorang tersebut, Roarke lalu memerintahkan Blackout untuk menemukan Danny. Di sisi lain, Johnny, Nadia, dan Danny bertemu dengan Moreo di jalanan. Moreo lalu mengajak mereka ke tempat yang aman, yaitu kuil kuno yang mampu mengangkat kutukan Ghost Rider.
Setibanya di sana, mereka disambut para biarawan, termasuk petua kuil yaitu Motedius. Di dalam kuil, Moreo menjelaskan kepada Johnny bahwa iblis yang ada di tubuh Johnny dulunya malaikat bernama Zarathos, namun ditipu oleh iblis yang membuatnya ditarik ke neraka. Zarathos yang masih memiliki rasa keadilan akhirnya merubah dirinya menjadi Spirit of Vengeance. Ia akan menyeret siapapun ke neraka yang sudah melakukan banyak dosa. Johnny lalu menagih janji Moreo untuk mengangkat kutukannya. Moreo pun mengabulkannya dengan memberikan roti sobek mambu kepada Johnny, kemudian menyuruhnya pergi ke ruang pengadilan. Setibanya Johnny di ruang tersebut, ia sangat tiba-tiba merasakan kesakitan. Johnny dibawa ke dimensi lain, di mana sosok Zarathos keluar dari tubuh Johnny melalui mulut. Setelah tersadar, Johnny merasakan kalau dirinya sudah menjadi manusia normal. Ia mencari Moreo, tetapi Moreo tidak ada. Tetapi saat itu juga suara jeritan Nadia terdengar. Johnny pun mencari sumber suara dan menemukan bahwa para biarawan menangkap Moreo, Nadia, dan Danny. Motedius memberitahu Johnny bahwa Danny harus dieksekusi di meja kudus. Karena jika Roarke mendapatkan Danny, maka dunia tidak akan baik-baik saja. Motedius dan jemaahnya lalu membawa Danny ke meja kudus. Ketika Motedius akan memenggal kepala Danny, tiba-tiba lingkungan sekitar menjadi gelap. Tentu saja, hal itu disebabkan oleh blackout. Blackout membunuh semua jemaah termasuk Motedius. Kemudian membawa pergi Danny ke hadapan Roarke di suatu tempat. Tak lama setelah keduanya pergi, Nadia, Johnny, dan Moreo datang. Mereka menemukan bahwa para biarawan telah mati membusuk. Moreo lalu mengajak mereka ke ruang penyimpanan senjata dan memutuskan untuk menyusul Danny, serta mengakhiri semua ini. Blackout kini tiba di Colosseum. Ia memberikan Danny kepada Roarke yang terlihat lemah karena terlalu banyak membuat perjanjian. Sebelum melakukan ritual pemindahan, Roarke memberitahu Danny bahwa kekuatan yang ada pada Danny sama dengan kekuatan milik Roarke. Roarke juga mengungkapkan bahwa Danny adalah putranya. Sore harinya, Johnny, Nadia, dan Moreo tiba di Colosseum. Ketiganya melihat tamu-tamu Roarke yang akan membantu pemindahan tubuh. Malam harinya, semua tamu memakai jubah hitam dan berbaris di depan Roarke. Saat ritual pemilihan mulai dilakukan, Moreo muncul sambil menembaki para tamu. Sementara Johnny mencoba membebaskan Danny, tetapi Roarke menghentikannya dengan melempar Johnny ke arah tamu. Moreo yang masih level 3 diserang oleh Blackout. Blackout lalu mengaktifkan stun yang membuat Moreo berubah menjadi patung. Setelah itu, Blackout memegang Johnny dan meminta Roarke untuk mengeksekusinya. Di sini, Danny mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan seperti ayahnya. Jadi, ia dengan sigap mengembalikan kutukan Zarathos kepada Johnny, yang membuat Johnny kembali menjadi Ghost Rider yang kini mampu berubah di siang hari. Johnny lalu membunuh sebagian tamu hanya dengan sekali sebatang rantai. Sementara Roarke membawa pergi Danny ke jalanan yang kemudian disusul dengan Johnny dan Nadia. Di dalam pengejaran, Johnny merubah sebuah truk menjadi Helltrap lalu menabrak di beberapa mobil. Di
Di saat itu juga, Blackout ikut campur. Ia mencoba merubah Johnny menjadi membusuk, tapi hal itu tidak bisa. Johnny menyerang balik Blackout dengan tatapan penebus dosa yang membuat Blackout tak sadarkan diri dan jatuh tertindas ban mobil. Setelah itu, Johnny terlempar. Johnny kemudian meraih Roarke dari mobil sambil menyatakan bahwa perjanjian Roarke adalah perjanjian terburuk. Setelah itu, Johnny mengiringi Roarke kembali ke neraka dengan membantingnya ke tanah. Nadia akhirnya tiba di lokasi. Ia sangat sedih, bahagia. Johnny mengungkapkan bahwa dirinya merasa menjadi malaikat 100 yang masih memiliki keadilan. Seketika itu juga, api merah di tubuh Johnny berubah menjadi biru. Ia menghidupkan Danny kembali hanya satu kali sentuhan dan film pun berakhir. Did we win? Yes.